Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mata kuliah perancangan sistem elektronis, di mana pada pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama yang nanti kita akan membahas pendahuluan dari mata kuliah ini terlebih dahulu. Kita akan mengetahui kontrak kuliah dan penilaian, sistem penilaian pada mata kuliah perancangan sistem elektronis ini. Untuk bobot SKS-nya, ini karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah keminatan untuk bidang otomasi atau arus lemah, maka ini hanya ada teori dan tidak ada praktikumnya. Teorinya mempunyai 2 SKS. Kemudian untuk durasi waktunya, untuk 2 SKS ini dikali 50 menit, karena 1 SKS terdapat waktu atau durasi 50 menit. Jadi totalnya adalah 100 menit untuk 1 kali tatap muka 2 SKS pada mata kuliah ini. Kemudian untuk evaluasi hasil pembelajarannya, ini tugas 30%, UTS 30%, kemudian UAS 40%. Untuk kehadiran minimalnya yaitu 75% dari total pertemuan. Jadi 75% dari 16, yaitu 12 kali pertemuan, itu untuk kehadiran minimal. Jadi disarankan untuk kehadiran pada mata kuliah ini adalah lebih dari 12 kali pertemuan, 12 kali kehadiran mahasiswa maksudnya. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui capaian-capaian apa saja yang akan kita dapatkan dalam mempelajari mata kuliah perancangan sistem elektronis ini. Yang pertama adalah capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Ini dari prodi. CPL ini ditetapkan atau ditentukan oleh Kaprodi Teknik Elektro atau dari Prodi Teknik Elektro S1. Untuk mata kuliah ini diplot mempunyai CPL kedua dan CPL kelima, di mana CPL kedua ini kemampuan dalam merancang komponen sistem dan atau proses untuk memenuhi kebutuhan di bidang teknik elektro, khususnya ketenagalistrikan dan otomasi, dengan batasan yang nyata dengan memanfaatkan potensi sumber daya baik lokal maupun nasional dalam lingkup global. Jadi di sini memang dikhususkan untuk ketenagalistrikan dan otomasi. Jadi untuk CPL Prodi ini mengakomodasi 2 bidang. Jadi memang konsentrasinya atau keminatannya ini ada 2, yaitu ketenagalistrikan dan otomasi. Untuk CPL selanjutnya yaitu CPL kelima adalah kemampuan dalam menerapkan metode, keahlian, dan perangkat teknik modern yang diperlukan dalam praktik di bidang teknik elektro, khususnya ketenagalistrikan dan otomasi. Jadi karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan nama mata kuliah perancangan ya, perancangan sistem elektronis, maka di sini diharapkan untuk CPL prodinya pun juga mahasiswa harus mampu merancang sistem ya, merancang sistem, kemudian juga mampu untuk menerapkan sistem tersebut, mampu merealisasikan hasil rancangan tersebut dalam bentuk simulasi ataupun dalam bentuk prototipe. Kemudian pada bagian akhir nanti mahasiswa akan mempresentasikan hasil realisasi dari rancangan sistem elektronis yang sudah dibuat. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk mengakomodasi capaian pembelajaran lulusan ini, maka capaian pembelajaran mata kuliah ini juga perlu dirumuskan. Yang pertama adalah mampu menjelaskan dan menganalisis komponen dan sistem elektronis secara mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini adalah tahap pertama, adalah mampu menjelaskan dan menganalisis komponen dan sistem secara bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah mampu mensintesis dan merancang sistem elektronis yang optimal atau mendekati ideal. Jadi di sini ada analisis, ada sintesis. Jadi sintesis ini adalah kurang lebih kebalikan dari analisis, nanti akan kita bahas pada pendahuluan ini. Dan sintesis ini bertujuan untuk ya istilahnya syarat awal untuk merancang suatu sistem, khususnya adalah sistem elektronis yang optimal atau mendekati ideal. Kemudian CPMK yang ketiga adalah mampu menerapkan hasil rancangan sistem elektronis yang diperlukan dalam praktik di bidang teknik elektro, khususnya otomasi. Karena ini merupakan mata kuliah peminatan otomasi, maka ini memang dikhususkan untuk otomasi. Nah, ini CPMK ini juga
mewakili dari CPL Prodi yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Oke, selanjutnya kita menuju ke deskripsi mata kuliah. Perancangan sistem elektronis merupakan mata kuliah yang membahas konsep pembuatan desain sistem elektronis. Fokus utama dari mata kuliah ini adalah melakukan sintesis pada suatu sistem elektronis untuk menghasilkan rancangan yang baik atau ideal ataupun optimal. Jadi rancangan yang baik ini maksudnya adalah ideal. Tapi kalau ideal itu kan secara teoritis ya. Jadi ideal itu pendekatannya adalah optimal, sebagus mungkin, semaksimal mungkin. Kemudian mata kuliah ini mengkaji tentang perancangan sistem yang banyak dipakai di pasaran, yang umumnya merupakan gabungan dari beberapa subsistem. Subsistem tersebut antara lain, ini ada 10 ya, 10 subsistem, subsistem rangkaian. Ini yang pertama adalah precision rectifier. Precision rectifier ini merupakan penyearah presisi. Kemudian ada osilator dan timer, ada DAC, ada logarithmic and anti-logarithmic amplifier, ini penguat ya, penguat logaritmis dan anti-logaritmis. Kemudian ada voltage regulator atau regulator tegangan. Kemudian ada PID, analog PID controller. Kemudian ada switched kapasitor, power amplifier, ini merupakan penguat daya ya, power amplifier ini. Kemudian ada fast lock loop, kemudian ada lock-in amplifier. Nah, ini kita akan bahas dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, di mana beberapa subsistem ini nanti kita akan pelajari satu persatu setiap pertemuan. Untuk pertemuan pertama ini kita hanya akan membahas pendahuluan dari mata kuliah ini. Jadi di sini memang ada istilah ya, istilah sintesis ya. Istilah sintesis untuk menghasilkan rancangan yang baik. Ini nanti kita akan singgung sedikit ya tentang apa itu sintesis, apa itu analisis, perbedaannya apa, dan sintesis ini gunanya untuk apa sih? Kenapa bisa sangat dibutuhkan dalam merancang suatu sistem elektronis yang mendekati ideal. Nah, ini untuk sekedar pretest ya. Pretestnya adalah apa perbedaan antara analisis dan sintesis. Ini perbedaannya adalah bahwa analisis merupakan suatu penalaran untuk memahami cara kerja suatu sistem dengan memusatkan perhatian pada sistem itu sendiri, menguraikannya agar dapat memahami interaksi antar komponen-komponen penyusunnya. Ini contohnya adalah memahami cara kerja suatu rangkaian penyearah dengan cara menguraikan atau membongkar setiap komponen-komponen penyusunnya untuk mengetahui hubungan antara tegangan output dan inputnya. Jadi analisis itu kita membongkar atau membedah suatu sistem ya. Membedah suatu sistem, kita pelajari satu persatu setiap komponen penyusunnya. Nanti kita agar dapat bisa mengetahui atau memahami cara kerja sistem itu sendiri. Kalau contoh umumnya, contoh generalnya seperti ini. Kita misalnya mempelajari burung ya, mempelajari burung. Kalau analisis itu bisa dikatakan ketika mempelajari burung, misalnya burung yang terbang itu kenapa bisa terbang, kenapa makanannya misalnya biji-bijian, kenapa makannya bisa madu misalnya. Misalnya kita ambil burung pemakan biji-bijian dan kemudian burung tersebut kan bisa terbang dengan waktu yang cukup lama. Nah, kalau analisis dalam memahami cara kerja burung itu adalah dengan cara menangkap burung itu, kemudian dibawa ke laboratorium, kemudian dibedah, kemudian dilihat anatominya, sayapnya seperti apa, kemudian paruhnya seperti apa, bulunya seperti apa, kemudian sampai dibedah ke dalam-dalamnya, kira-kira anatomi badannya seperti apa, kenapa bisa terbang setinggi itu dan selama itu, apakah mempunyai sistem atau anatomi tubuh yang lain dengan binatang atau burung-burung yang lain seperti itu. Nah, itu adalah penalaran untuk memahami suatu makhluk hidup dengan cara analisis, yaitu dibedah atau dibongkar. Seperti itu. Kalau bahasa tekniknya dibongkar atau diuraikan. Kemudian apabila sintesis ya, sintesis ini merupakan suatu penalaran untuk memahami suatu sistem dengan memusatkan perhatian pada keterkaitan antara fungsi-fungsi pada sistem dengan lingkungannya, atau kalau bahasa teknik adalah input dan outputnya. Contohnya
memahami suatu rangkaian penyearah dengan cara melihat hubungan antara tegangan output dan inputnya untuk mengetahui fungsi-fungsi variabel-variabel komponen penyusunnya dan bagaimana rangkaian tersebut bekerja. Jadi apabila kita menggunakan istilah atau contoh burung tadi ya, kalau analisis itu kan tadi kan burungnya ditangkap, kemudian dibawa ke lab, kemudian dibedah, dilihat anatominya untuk mengetahui cara kerja burung tersebut hidup dan terbang. Kemudian kalau untuk sintesis, misalnya kita mensintesis burung, artinya bukannya burung itu kita tangkap dan kita bawa ke laboratorium, tapi justru kita datang langsung ke ekosistem burung itu sendiri, misalnya di hutan atau misalnya di tempat terbuka burung tersebut terbang, maka kita pelajari kira-kira anginnya seperti apa, ketika kepakan burungnya itu kecepatannya seperti apa. Nanti kita akan mempelajari atau memahami cara kerja burung tersebut terbang, cara burung tersebut hidup, itu dengan cara mengamati dan menggabungkan respon burung tersebut terhadap lingkungan ataupun kebalikannya, respon lingkungan terhadap burung tersebut. Seperti itu kurang lebih. Jadi ini memang sintesis ini adalah suatu kebalikan dari analisis. Jadi kalau analisis itu adalah analisis itu memahami sesuatu dengan cara memisahkannya menjadi beberapa bagian, kita membongkar. Nah ini mungkin analisis ini suatu cara yang paling mendasar ya, cara yang mendasar. Kalau kita ingin mengetahui cara kerja kulkas, gimana sih cara kerja kulkas kok bisa mendinginkan hingga negatif sekian derajat? Biasanya kan cara yang paling mendasar adalah kita buka dulu lah cupnya, kita buka dulu casingnya, kita lihat bagian-bagiannya. Oh ini ada kompresor, oh ini ada sirip-sirip untuk pendinginnya, ada evaporator dan sebagainya, ada chambernya. Nah itu adalah analisis ya, cara analisis yaitu membongkar untuk mengetahui cara kerjanya. Itu adalah cara yang fundamental atau mendasar. Kemudian ada yang disebut dengan sintesis tadi, yaitu memahami memahami sesuatu dengan cara menggabungkan bagian-bagian menjadi sesuatu yang utuh. Nah, ini daripada kita bongkar, justru malah kita gabungkan dan kita kaitkan dengan outputnya, dengan produknya. Kira-kira misalnya kipas angin ya. Kipas angin itu inputnya apa? Inputnya adalah listrik AC 220 volt. Kemudian outputnya apa? Berupa hembusan angin. Berarti cukup dengan kita mengetahui outputnya dan inputnya, kita bisa mengetahui cara kerja dari sistemnya. Kita tidak perlu membongkarnya. Apabila kita tinggal membayangkan saja, kita menganalogikan saja, melogikakan saja, ketika inputnya diberi tegangan, diberi listrik ya, energi listrik, kemudian keluarnya adalah energi kinetik berupa hembusan angin. Maka kita bisa mengira-ira bahwa di dalamnya itu untuk merubah sesuatu energi listrik menjadi energi gerak, maka yaitu energi putaran, maka dibutuhkan apa? Dibutuhkan motor. Oh, berarti di situ ada motornya. Ada motor yang bisa merubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa putaran. Energi listriknya apa? Energi listriknya berupa tegangan atau arus AC. Berarti motornya adalah motor AC. Motor AC itu bisa induksi ya, motor induksi. Kemudian kalau motor bisa berputar, kenapa bisa menghembuskan angin, menghasilkan energi kinetik berupa hembusan angin? Berarti di situ ada kipasnya, ada bilahnya, ada blade-nya, di mana blade tersebut mempunyai bentuk tertentu sehingga bisa merubah putaran motor menjadi hembusan angin dengan arah yang maju. Nah, berarti di situ ada blade-nya, ada kipasnya, ada sudu-sudunya. Berarti kipas angin itu tidak perlu kita bongkar untuk mengetahui cara kerjanya. Cukup kita mengetahui inputnya seperti apa, kemudian outputnya seperti apa, maka kita bisa menentukan atau memahami cara kerja dari kipas angin tersebut. Di situ ada motor listrik AC-nya, motor alternating current ya. Kemudian di situ ada bilah-bilahnya, ada turbinnya, ada blade-nya, sehingga bisa menghasilkan output. Berdasarkan hubungan antara input dan output ini kita bisa mengetahui cara kerja dari suatu sistem. Itu yang disebut dengan sintesis.
mensintesis outputnya, mensintesis inputnya, kemudian kita bisa mengetahui dan memahami cara kerja suatu sistem. Bahkan kita tidak hanya sekedar memahami, bahkan kita bisa memodifikasi, bahkan kita bisa merancang ulang. Mungkin sama-sama ya, inputnya sama-sama menggunakan listrik, kemudian outputnya sama-sama mengeluarkan angin, tapi mungkin kita bisa mendesain atau merancang sesuatu cara kerja yang baru, tidak menggunakan blade, atau mungkin blade-nya kita modifikasi yang awalnya berbentuk seperti itu, seperti pada umumnya kita bentuk yang kan ada juga kan kipas angin yang tanpa blade, itu blade-nya justru tersembunyi di dalam, kemudian tempat blade-nya itu justru malah berlubang seperti itu, namun juga akan menghasilkan sama-sama menghasilkan hembusan angin, tapi dengan cara kerja yang sedikit berbeda. Itu kita bisa memodifikasi dan merancang suatu sistem yang sama sekali berbeda dengan cara mensintesis hubungan antara input dan outputnya. Nah, sintesis ini kan ada kata menggabungkan ya, bukankah? Jadi ini seperti terdengar merancang. Jadi sintesis ini memang suatu metode yang digunakan untuk melakukan perancangan. Ini sintesis dibutuhkan dalam perancangan sistem yang sesuai dengan kriteria tertentu. Jadi kan merancang itu tidak hanya asal merancang ya, yang penting merancang gitu, menggabungkan motor dengan blade, tapi ketika dicolokkan ke listrik malah keluar asap, kan enggak seperti itu. Tapi merancang itu memang harus sesuai dengan kriteria tertentu. Tegangannya berapa, maka kita membutuhkan motor berapa. Arusnya AC atau DC, maka kita tentukan sesuai dengan arusnya. Kemudian untuk menghasilkan hembusan angin sekian dengan kecepatan sekian meter per detik misalnya, maka kita butuhkan kecepatan putaran motor yang seperti apa, seberapa, kemudian bentuk turbinnya seperti apa. Maka kita perlu melakukan perancangan yang sesuai dengan kriteria tertentu. Kriteria ini bisa saja permintaan dari outputnya. Outputnya harus sekian loh, maka harus dirancang sistemnya seperti ini. Kurang lebih seperti itu untuk sintesis dan hubungannya dengan perancangan. Jadi sintesis itu merupakan suatu metode fundamental untuk mengawali suatu perancangan sistem yang sesuai, yang mendekati ideal atau bisa dikatakan optimal. Nah, ini ada suatu contoh ya, contoh sintesis rangkaian penyearah setengah gelombang atau half wave. Di sini rancanglah atau tentukan nilai-nilai komponen dari rangkaian penyearah half wave dengan cara mensintesis topologi dan kriteria input dan outputnya. Jadi ini topologinya sudah disediakan, rangkaiannya seperti ini. Kemudian kriterianya yaitu berupa input output dari rangkaian ini yang ditampilkan pada grafik sebelah kanan ini. Di sini ada V. Oke, kita bahas topologinya terlebih dahulu. Jadi kita mensintesis suatu rangkaian, kita diberikan rangkaiannya, sudah diberikan rangkaiannya, topologinya seperti ini. Kita sudah diberikan hubungan antara input dan outputnya. Kita disuruh menentukan nilai-nilai masing-masing komponen yang ada di dalam topologi rangkaian penyearah setengah gelombang ini. Di sini sudah disusun suatu rangkaian yang terdiri dari sumber tegangan AC ya 220 volt dengan frekuensi 50 Hz. Kemudian ada transformator step down. Transformator yang menurunkan tegangan. Ini dikodekan TR1. Kemudian dari lilitan sekundernya ini dihubungkan ke suatu dioda, karena ini kan penyearah setengah gelombang, maka hanya ada satu dioda sebagai penyearah. Kemudian dihubungkan pada resistor beban atau air load. Nah, di sini juga diukur arusnya, kemudian kembali ke ground. Di sini juga akan dilihat tegangannya antara tegangan input atau tegangan pada ya lilitan primer transformator, kemudian ada tegangan output dari lilitan sekunder transformator, kemudian juga dilihat dari tegangan output yang terukur pada RL ya, RL. Kemudian juga ada arusnya, arus yang mengalir pada RL. Nah, di sini ditunjukkan suatu grafik
tegangan atau kurva tegangan dengan AC, kemudian disearahkan. Yang merah ini ya, merah ini adalah VTR1 in, jadi posisinya di sini, Oke, sorry saya tunjukkan menggunakan pointer. Oke. Ya. Oke, jadi untuk VTR in ini 220 volt AC ini posisinya di sini ya. Sini tegangan ini, tegangan antara kaki lilitan sekunder. Tegangan ini kalau diukur menggunakan osiloskop maka kita taruh di sini. Kemudian untuk VTR 1 out berarti pada tegangan pada lilitan atau kumparan sekunder sini. Kemudian ini VRL ya, VRL out berarti tegangan pada titik ini, tegangan pada kaki resistor load. Kemudian IRL ini adalah arus yang mengalir pada resistor load atau resistor beban. Ini diukur secara seri dengan resistor itu sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat kurva untuk tegangan inputnya ini berwarna merah. Kemudian setelah melewati transformator ini akan berubah menjadi ini ya, yang berwarna hijau. Output dari transformator warna hijau, masih AC. Kemudian tegangan pada air load ini yang berwarna biru. Nah, ini bentuknya sudah berbeda. Jadi ini terpotong sebagian, jadi yang dilewatkan hanya bagian positifnya saja karena ini arah anoda katodanya mengarah ke sana, mengarah ke kanan, maka yang dilewatkan atau diteruskan adalah bagian positifnya saja. Bagian positifnya saja, ini yang berwarna biru. Kemudian ketika pada negatif, ini akan 0. Kemudian apabila positif, maka akan dilewatkan lagi. Ini merupakan penyearah setengah gelombang ya, atau penyearah half wave, sehingga yang disearahkan hanya setengah gelombangnya saja, yaitu gelombang positifnya saja atau bukitnya saja. Di sini ada nilai-nilainya untuk VTR1 atau V inputnya yang pada tegangan pada kumparan sekunder yaitu 220 volt AC, kemudian tegangan pada kumparan tadi primer ya, tegangan pada kumparan primer 220 volt AC, kemudian tegangan pada kumparan sekunder 20 volt AC, kemudian tegangan pada setelah dioda atau tegangan pada resistor load, resistor beban RL yaitu 10 volt DC. Kemudian yang terukur pada resistor load adalah 1,5 miliampere. Maka kita akan merancang atau menentukan nilai-nilainya. Menentukan nilainya berapa. Nilainya berapa untuk menghasilkan suatu gelombang sinus seperti ini, gelombang yang disearahkan, gelombang sinus yang disearahkan setengah gelombang. Maka kita akan menggunakan suatu software yang disebut dengan Proteus ya. Kita akan buka Proteus terlebih dahulu. Oke, nah ini adalah Proteusnya. Kita buka, ini membutuhkan waktu ya, sedikit waktu agak lama. Oke, jadi sambil menunggu Proteusnya terbuka, kita pahami lebih dalam lagi terkait dengan sintesis rangkaian penyearah setengah gelombang ini. Jadi kita sudah disediakan topologinya ya, sudah disediakan topologi rangkaiannya, sudah disediakan juga hubungan antara input dan outputnya. Kita tinggal mensintesis hubungan antara input dan outputnya yang kita gabungkan dengan rangkaian yang sudah ada, topologi yang sudah disediakan. Kita hanya disuruh untuk menentukan nilai-nilainya agar topologi yang sudah ada ini bisa menghasilkan
suatu grafik seperti ini. Grafik di sebelah kanan ini yaitu input dan outputnya. Inputnya juga sudah ditentukan ya, kita tinggal menentukan outputnya agar tampak seperti ini. Maka kita perlu menentukan komponen yang seberapa nilainya untuk transformatornya, untuk kumparan primernya berapa Henry, untuk sekundernya berapa Henry, kemudian diodanya menggunakan dioda apa, kemudian resistor loadnya ini berapa ohm, agar nanti arus yang terbaca ini sebesar 1,54 mA. Oke, apakah sudah terbuka untuk Proteusnya? Sepertinya belum terbuka ya. Oke, ini agak lama. Mungkin kita pending dulu ya untuk Proteusnya. Kita lanjut ke materi ini terlebih dahulu. Mungkin nanti akan saya susulkan untuk penggunaan Proteus untuk mensintesis atau merancang atau menentukan nilai-nilai komponen pada rangkaian penyiaran Hall wave ini. Kita lanjut ke materi ke slide selanjutnya, di mana kita akan mensintesis sesuatu yang lebih sederhana, namun kita hanya disediakan hubungan antara input dan outputnya saja. Ini tidak ada topologi rangkaiannya. Kita disuruh untuk merancang topologi rangkaian sederhana atau skema sederhana, dan berikut juga menentukan nilai-nilai komponen tersebut atau komponen suatu model sistem tersebut yang dapat menghasilkan kriteria. Nah, kriterianya adalah apa? Grafik input output linear seperti ini. Jadi ini adalah garis linear, di mana ini adalah inputnya, ya input ya. Ketika diberi input 1, outputnya sama dengan 2. Ketika diberi input 2, maka outputnya sama dengan 4. Ketika diberi input 3, outputnya adalah 6. Nah, dan ini adalah linear. Kira-kira rangkaian atau skema model sistem seperti apa yang bisa menghasilkan hubungan antara input dan output seperti ini. Dari kita mensintesis atau mempelajari hubungan antara input dan output ini, kita bisa merancang suatu sistemnya, sistem yang dapat menghasilkan grafik linear seperti ini. Nah, apabila kita lihat ini seperti penguatan ya, apabila diberi input 1, ini hasilnya 2, diberi 2, hasilnya 4, seperti dikalikan 2. 1 dikali 2 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4, 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, ini seperti suatu topologi rangkaian penguat. Berarti kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Nah, ini saya tunjukkan menggunakan pointer. Oke, that laser point, bukan laser pointer ya, menggunakan pen ya, pen. Jadi kalau inputnya seperti ini, inputnya 1, maka muncul output sama dengan 2. Ketika diberi 2, maka outputnya sama dengan 4. Maka kita tentukan dulu inputnya ya. Misalnya ini adalah input ya. Input ini 0 hingga 10. Nah, ini inputnya. Kita berikan ke inputnya.
Kemudian ini karena ini terlihat seperti penguatan, nah kita butuhkan komponen berupa gain ya. Gain. Bentuknya simbolnya segitiga seperti op-amp ya. Op-amp itu kan merupakan gain atau amplifier. Maka simbol gain atau penguat adalah segitiga seperti ini. Untuk menghasilkan output yang 2 kali lipatnya 0 hingga 20. Oke, seperti itu kurang lebih. Tapi sorry, mungkin biar lebih spesifik ya, ini bukan, jadi 0 dengan interval 1 hingga 10. Kemudian ini hasil outputnya adalah 0 dengan interval 2 hingga 20. Nah, berarti ketika diberi angka 1, maka ini harus bernilai 2. 1 dikali 2, 2. Oke, ketika diberi input 2, maka harus menghasilkan berapa? 4. 2 kali berapa agar hasilnya 4? 2 dikali 2. Oke, konsisten ya. Kemudian ketika diberi input 3, hasilnya harus 6. 3 dikali 2 menjadi 6. Oke, berarti memang ini faktor pengalinya atau gainnya adalah 2. Oke. Jadi cukup dari hubungan antara input dan output, grafik hubungan antara input dan output, kita bisa menentukan topologi rangkaian dasarnya. Rangkaian ini contoh sederhana saja ya. Contoh sederhana berarti dari input dengan dimulai dari 0 dengan interval 1 hingga 10, ketika diumpankan pada suatu gain dengan nilai komponen berupa 2 kali penguatan, maka akan menghasilkan output dengan mulai dari 0 dengan interval 2 hingga 20. Jadi komponennya, topologi rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Ada input, ada prosesnya adalah berupa gain atau pengalian ya, perkalian secara linear sehingga menghasilkan output. Nah, ini adalah contoh mensintesis suatu grafik input output untuk menentukan sistemnya, untuk menentukan bentuk dan variabel-variabel yang ada di dalam sistem tersebut. Oke, itu adalah contoh sederhana. Nah, kurang lebih untuk yang penyearah setengah gelombang tadi kurang lebih seperti ini. Kita sudah disediakan grafik hubungan input dan outputnya, bahkan kita sudah disediakan topologi rangkaiannya, kita tinggal menentukan nilai-nilainya, nilai-nilai komponen-komponen yang ada di dalam rangkaian penyearah setengah gelombang tersebut untuk agar menghasilkan suatu hubungan antara input dan output seperti grafik yang diberikan di atas ini tadi. Tapi mohon maaf ini tadi belum terbuka ya untuk Proteusnya, mungkin akan saya susulkan untuk materi Proteusnya. Oke, jadi ini sudah di akhir sesi ya, di mana ini adalah kesimpulan di apa yang sudah kita pelajari selama perkuliahan ini, yaitu memahami apa itu perancangan sistem elektronis. Dari deskripsi tadi sudah saya sebutkan, sudah saya jelaskan mengenai definisi dari mata kuliah perancangan sistem elektronis. Kemudian memahami metode fundamental atau mendasar yang digunakan dalam melakukan perancangan sistem elektronis, yaitu dengan metode sintesis. Sintesis adalah kebalikan dari analisis. Jika analisis adalah memahami cara kerja sesuatu sistem dengan cara mengurai, membedah atau membongkar sistem dari lingkungannya menjadi bagian-bagian kecil, sedangkan sintesis adalah memahami cara kerja suatu sistem dengan cara merangkai, menyatukan, atau menggabungkan bagian-bagian sistem dengan lingkungannya. Dalam hal ini adalah input-outputnya menjadi satu kesatuan yang utuh. Sehingga dengan melakukan sintesis kita tidak hanya sekedar mengetahui cara kerja sistem, namun
dapat memodifikasi dan bahkan merancang desain atau model sistem yang sama sekali baru untuk menghasilkan suatu produk yang atau kriteria yang kita inginkan atau sudah ditentukan sebelumnya. Oke, mungkin itu saja materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.